Nutrinaster dan semua Naster, selamat datang kembali di Nutritalk. Di kali ini, kita bersama dengan Kak Ellen Supir, Certified Nutritionist dan juga Registered Dietitian. Mari kita Nah, oke. mulai. Nah, sebenarnya, masing-masing orang pasti punya kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Hmm, Makanya orang bilang, "Kalau makan saya cuman segini, saya bisa atau enggak?" Gitu. Sebenarnya tergantung dengan, aktivitas kita sehari-hari juga, gitu ya. Kalau kita tapi pada umumnya kita sekarang duduknya di kantor. Ngabisin waktu kan di kantor, duduk doang. hmm, Jarang ada yang, kerja berat, angkat berat misalnya, jadi buruh atau jadi petani. Nah itu butuh, konsumsi energi yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin piringnya dibesarkan. Kalau kita tidak terlalu melakukan apa-apa mungkin, piringnya bisa dikecilkan. Tapi paling tidak komponen yang mengisi itu kurang lebih, untuk masyarakat umum begitulah jumlahnya. Nah I masalahnya see. adalah iya, kalau kelebihan yang paling sering kita kelebihan itu adalah yang, bikin satiety atau yang memuaskan kita. Contohnya lemak, lemak itu kalau Mhm. kita makan bikin puas. Nah kemudian gula, kalau kita makan gula tuh bikin nagih. Efeknya kebanyakan kayak kokain nih untuk otak ya, dopamin kita Mhm. keluar gitu. Akhirnya itu adalah beberapa zat yang, sering kita over consume atau konsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Oke. Nah, ini yang paling, sering menjadi perdebatan ya. Kita tuh sering banget kalau misalnya mau turun berat badan, mencegah penyakit Mhm, itu, yang kita fokus itu diisi piring makan yang seharusnya seimbang, tapi kita suka lupa kalau cemilan-cemilan kita tuh termasuk makanan ya. Itu suka betul. dilupakan, akhirnya jadi kelebihan makannya atau overconsumption. Mungkin bisa Dan diterangin minuman juga, Kak. kita. Betul. Minuman kita tuh seringkali bukan yang berwarna bening, jernih, tidak ada rasa ya. Apalagi kalau yang, Iya, di kota-kota besar mudah sekali mengakses minuman-minuman berasa, apalagi kalau di jam kantor, jam sekolah, kuliah, udah mulai ngantuk tuh, wah cari yang segar-segar biasanya. Ada nggak sih, iya, Kak, sebenarnya batasan-batasan untuk lemak, walaupun kita butuh lemak juga ya, dan mhm, gula kan termasuk karbohidrat nih, Kak, tapi sebenarnya ada nggak sih betul. batasan-batasan untuk zat-zat yang lebih sederhana ini? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di tumpeng gizi seimbang tuh, paling pucuk atas itu yang paling Mhm. sedikit dikonsumsi atau, pemerintah sekarang mengeluarkan yang namanya, GGL, bukan ganteng-ganteng serigala ya, GGL, yaitu garam, gula, dan lemak. Jadi itu membantu untuk jadi panduan kita, bisa deh search, GGL. Kalau untuk gula sendiri rekomendasinya nggak lebih dari, mmm, 4 sendok makan atau kurang lebih 50 gram sehari. Itu dari Kemenkes ya, untuk orang dewasa per hari. Kalau garam tidak lebih dari, mungkin 1 sendok teh itu sekitar, 5 gram. Nah itu aja udah ada 2000 miligram, natrium perharinya. Kemudian untuk lemak, lemaknya ini bukan cuman minyak aja ya, batasannya adalah 5 sendok sehari. Nah, lemak padat juga banyak nih, kayak misalnya dari, mentega, dari butter, dari pokoknya banyak hal-hal lain yang, tersembunyi. Kita nggak minum lemak lewat minyak yang kita masukkan, tapi dari apa yang kita konsumsi, dari, kandungan makanan-makanan, dari kue kering, dari bolu. Nah, itu Dari adalah yang kerupuk tersembunyi. juga ada kan ya, kerupuk kan Oh, digoreng ya, iya, bukan ditiup, dia ngembang. iya betul. Dan dari minuman. Jadi Dari semua yang minuman. berasa, berwarna, itu pasti ada, energinya atau kalorinya. Itu either dari lemak ataupun dari si Mhm. gula tadi. Jadi mesti, cautious juga, perlu mindful dengan apa yang masuk baik makanan atau Oke, thank you Kak Ellen. Ini cukup menambah insight wawasan kita juga tentang gizi seimbang dan bagaimana peran gizi seimbang ini untuk mencegah diri kita dari penyakit-penyakit tidak menular. Tadi sudah dikasih hint bagaimana gula, garam, dan lemak itu sebenarnya ada batasannya, nggak berlebihan. Mau tahu gimana caranya kita bisa mengontrol asupan gula, garam, dan juga lemak tadi? Makanya Naster, pastikan selalu menonton Nutrinas Talk. Kali ini untuk episode kali ini kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih Kak Ellen sudah berbagi bersama dengan Naster. Dan untuk Nutrinaster dan juga Naster semuanya, kita ketemu di Nutrinas Talk berikutnya. Bye-bye!